Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi dengan narasumber kita ya. Dari seorang kapster atau tukang cukur atau juga barberman. Nah, Mas Hendro, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita. Untuk visi misinya di awal tadi pengen melakukan satu perubahan, terus juga yang beda dari yang lain, dan juga berangkat dari keresahan, ya, benar. hingga terjun Ya. ke dunia barber ini ya. Ya. Karena beberapa kali zaman sekolah selalu potong rambut atau cukur rambut Nggak sesuai. Udah ngeluarin uang, ya. nggak sesuai Ya, lagi. nyesal itu yang sakit sekali. Saya sering kejadian seperti itu. Ya. Makanya setiap nyari tukang cukur itu saya pasti selalu biasanya nanya sama teman-teman, biasa cukur di mana, Ya. biasa cukur di mana. Nah, kita balik lagi ke Mas Hendro nih. Setelah memutuskan untuk membuka atau menjadi wirausaha khususnya di bidang cukur rambut, Ya. cukur rambut, menjadi seorang barberman. Nah, langkah apa yang diambil oleh Mas Hendro pada saat itu di awal pertama kali ingin terjun? Atau kursus kah? Atau seperti apa Mas Hendro? Ya, jadi yang pertama memang gini, kalau saya pribadi ya Bang, mengambil suatu tindakan kita harus punya niat dulu. Betul. Niat, minat. Benar. Nah, kalau kita sudah punya dasar itu, saya melihat dulu. Survei mungkin bisa melalui media sosial, Oke. TikTok, YouTube. Wow, keren ini. Benar. Apalagi seorang barberman memang sengaja mengambil barbershop karena nilainya di atas ini pangkas rambut seperti Pangkas itu rambut, ya. oke. Dari Karena- sebuah nama aja bisa berubah harga. Berubah yang kita awalnya menjadi orang biasa, kita Betul, menjadi betul. orang yang benar-benar dikenal orang, bahkan di kancah internasional. Jujur, ini visi misi kita atau tujuan akhir saya bagaimana saya pengen mampu bersaing di kancah internasional, nggak main-main. Iya, Mantap. kalau orang luar bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul. Kita sama kenal sih seperti itu. Benar, guntingnya pun juga sama, gitu ya. Alatnya sama. Alatnya sama. Iya, gitu. Jadi tergantung kita secara pribadi. Baik lagi tadi ke awalnya adalah niat. tadi Niat, ya, minat itu. Jadi Oke. dari situ akhirnya kebetulan tadi balik lagi adik tadi tuh kerja sama orang dia bisa, akhirnya belajar juga, sempat belajar sama adik. Oh, Adik yang gitu. ngajar itu. Oke, itulah tadi keuntungannya Keuntungannya ya. di Punya situ. adik yang sudah terjun Iya, duluan. jadi alhamdulillah ya Bang. Jalan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, Karena setiap proses yang mungkin saya di luar logika kok bisa terjun, karena kan memang tukang cukur tuh nggak gampang kalau nggak punya basic. Betul, benar. Karena ya saya aja kok bisa seperti itu, karena memang karena minat, tekad, niat pasti bisa. Nggak ada Oke. yang nggak mustahil. Zaman dulu sama sekali belum pernah potong rambut Iya, orang. malah benci sama tukang cukur gitu. Nah, itu. Sekarang malah menjadi seorang barberman. Iya, barberman gitu. Oke. Awalnya Nah, benci. oke, setelah ada niat yang pertama, terus juga tadi ternyata kursusnya pun juga sama adik sendiri. Iya, adik sendiri. Nah, itu langsung buka sendiri kah atau tetap mengikuti jejak adik terlebih dahulu nih, kerja dulu sama iya, orang benar. untuk mengasah ilmu atau seperti apa, Mas Hendro? Jadi kebetulan adik buka sendiri. Oke, Nah, udah punya. jadi udah buka, pernah ngikut dan menghandle juga berdua sama adik barbershopnya seperti itu, sehingga bukalah cabang 2 sebenarnya ini sekarang ini. Oke. Cabang 2. Dan ketika buka cabang 2 memang pada saat itu masih kita ngebawa namanya brandnya barbershop adik Barbero 1. Tapi sekarang itu udah berubah nama, mandiri, kita punya sendiri, Seven North gitu. Seven North. Karena kita punya tujuan yang beda visi misinya kayak gitu. Jadi kita harus berdiri sendiri masing-masing seperti itu. Oke. Jadi berdiri ya masing-masing. meskipun ini keluarga, meskipun ini adik, tapi dia tetap pesaing kita. Oke, tetap ya, Ya, untuk tetap saing urusan kita bisnis profesional. Benar, karena enak menimbulkan Ya. persaingan gitu. Persaingan Jadi gitu. akhirnya kan saling motivasi Motivasi, sama ya, lain, maju masalah. satu maju semua. Ya, maju semua gitu. Mungkin dia lihat, wah kakak saya sudah punya cabang berapa banyak, Ya, saya juga harus gitu. bisa gitu. Ya. Oke, dan memutuskan untuk buka sendiri menjadi Seven North. Nah, sebelum tanya-tanya lebih lanjut, pemirsa TVRI Bengkulu juga bertanya-tanya nih, memangnya di mana sih alamatnya? Tuh, Mas Hendro, di mana Mas Hendro? Untuk alamat barbershop kita Seven North Barbershop itu di Jalan Letkol Santoso, Simpang 3, Pasar Melintang. Oh, oke, gampang carinya. Ya, gampang. Di Google Map juga ada di situ. Di rating Google juga ada, nama kita nanti muncul Barbershop Bengkulu, muncul Seven North Barbershop. Oke, siap Mas Hendro. Kebetulan juga saya sudah saatnya nih potong-potong rambut. Habis ini nanti langsung saya searching Google Map ya. Oke, siap, siap. Nah, Mas Hendro,
setelah memutuskan nih untuk membuka sendiri, ada obrolan dengan sang ade nggak? Karena kan ini ya bisa kita bilang walaupun satu darah gitu kan, Benar. otomatis masalah ini kan sensitif mungkin ya, karena kan awalnya bareng-bareng bersama ade terus memutuskan untuk buka sendiri, pasti ada obrolan nih bersama Ya. sang ade. Gimana respon Ade. ade pada saat itu? Oke, itu menarik juga karena memang pada saat si abangnya tadi udah mulai minat terjun, ini serius nih abang, kata ade seperti itu. Alhamdulillah dapat motivator dari Wih, dia cakep. gitu. Karena memang dia paham, karena kami tuh sepemikiran dalam artian ngapain kerja sama orang atau mengembangkan usaha orang kayak gitu. Lebih baik kita berdiri sendiri, buka sendiri. Karena dia tahu abangnya ini kalau udah masuk dunia kerja nggak main-main, loyalitas. Fokus langsung. Fokus langsung. Dia tahu kedepannya bakal bisa maju Oke. dengan cepat seperti itu. Sehingga dengan adanya motivator persetujuan atau dukungan dari adik, saya langsung let's go. Kita Oke. buka, gitu. Dan awalnya buka dulu sendirian atau tadi kan Mas Hendro juga sempat cerita di awal ya, keresahan juga tadi mencari tukang cukur di Bengkulu ini susah gitu. Nah, Ya. awal buka dulu sendiri kah atau memang sudah punya partner, teman? Awal Satu tim? buka sendiri. Oh, memang sendiri. Tapi dalam tempo mungkin sekitar 2 minggu langsung cari, karena kita memang tetap mengejar target kayak gitu. Oh, oke. Kalau bisa naik secara, kalau kata orang ya, kalau kata orang buka usaha merintis itu sakit. 1 tahun itu 2 tahun kata orang. Betul. tuh baru rame. Kalau pikiran saya tidak mustahil kalau kita mau bekerja keras. Benar. Kalau saya gini orangnya, pengen apapun bidangnya, saya pengen usaha saya bisa naik secara signifikan. Benar. Nggak ada yang mustahil kalau kita tetap, waktu adalah uang, waktu itu sangat berharga. Jadi ya apa gunanya teknologi, terus media sosial. Tepat, betul Ya, sekali. Kita tunjukkan manfaatin gitu ya. Potensi itu gitu. Setiap waktu, setiap menit saya selalu share. Oke, ini jiwa-jiwa marketing di perbankan dulu Ya, masih ke bawah. masih ke bawah, bergebu-gebu kayak gitu. Mantap juga dong, berarti dari pendidikan kuliah di administrasi negara untuk ngurusin manajemen segala macam, terus juga dunia kerja juga di perbankan, ternyata bermanfaat untuk sekarang. Sangat bermanfaat sekali. Heeh. Karena di salah satu di perbankan, ilmu yang sangat berharga yang saya dapat ya Mas. Kayak dulu kan memang apa namanya, jadi RA, Real Estate Ansor, itu bagian penagihan yang lancar kayak gitu. Oke. Jadi di situ memang kita bagaimana berkomunikasi dengan nasabah dengan baik, dan bagaimana nasabah ini mau mengikuti, maksudnya mau apa namanya membayar tagihan itu dengan lancar, enak. Jadi Betul. ada juga karakter pelanggan yang susah gitu. Jadi kami memang diajarkan bagaimana kita mendoktrin otak seseorang, dia tangkap supaya dia apa namanya nurut sama kita gitu. Jadi Oke. kita kasih penjelasan, komunikasi yang baik, arahan dari dia mungkin susah di ini apa namanya, susah untuk ngebayar, akhirnya dia mau kayak gitu. Oke, jadi tanpa tunggu jatuh tempo, nasabah sudah ya, bayar. jadi melakukan pendekatan seperti itu sehingga dia percaya sama kita. Wah, Bang Hendro ini enak orangnya, Bang Hendro ini baik orangnya, seperti sehingga ya tidak susah lagi lah, Benar. bayar sebelum jatuh tempo. Jadi dari situ saya pikir Heeh. masukkan ke target marketing di barbershop, bagaimana kita mengejar pelanggan atau customer, dia bisa tertarik dengan barbershop kita. Tunjukkan potensi kualitas di apa yang ada di barbershop kita. Kita perkenalkan nama mereka. Widih. Karena kita menjamin kualitas, bagaimana si pelanggan itu puas dengan pelayanan kita seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tidak ada yang sia-sia berarti. Ya, nggak setiap sia-sia. perjalanan hidup tuh memang ada hikmahnya. Ada hikmahnya, karena Benar. memang setiap hikmah. Oke, seperti apa hikmahnya untuk di dunia barber ini? Mas Hendro, kita break lagi Mas Hendro ya. Oke, siap. Kita tarik napas dulu, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, Opini akan kembali lagi untuk Anda tentunya.